Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah wa akhwat yang insyaallah ta'ala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah binikmatillahi alladzi tatimmus shalihat. Di sore hari ini kita sudah berada di Ramadan yang ke-22. Sudah berada di Ramadan yang ke-22. Artinya jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan terus bergulir, hari berganti yang ada di bulan Ramadan ini, dan sebentar lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan kita. Atau bisa jadi sebaliknya, kita yang akan tinggalkan Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita untuk memaksimalkan, hendaknya kita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin umur kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di sisa-sisa atau di akhir daripada akhir Ramadan ini, yang mana kita saksikan jamaah terkadang juga cukup menyakitkan di hati kita saudara-saudara kita, di mana mereka semangat meraih kebahagiaan, meraih kemuliaan, meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melalui bulan Ramadan, tetapi itu hanya terjadi di awal Ramadan. Adapun semakin berakhir, semakin Ramadan itu sedikit, maka mereka pun sudah mulai banyak meninggalkan Ramadan tersebut. Tak jarang kita lihat jamaah, tempat-tempat makan sudah mulai dibuka di mana-mana. Orang sudah tidak merasa malu makan dalam keadaan terang-terangan. Inilah yang terjadi jamaah. Maka wajar ketika Allah Rabbu Jalla wa'ala menurunkan bala, musibah di tengah-tengah kaum muslimin, karena ini yang terjadi. Seperti inilah kondisi umat Islam. Kenapa mereka jauh dari tuntunan agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jamaah merupakan tanggung jawab kita untuk bagaimana mengedukasi mereka, mengarahkan mereka, mendidik mereka, mengingatkan mereka. Dan ini jamaah, apa yang akan kita sebutkan di waktu ini dan beberapa hari ke depan insyaallah ta'ala, suatu risalah singkat. Dan saya sangat berharap jamaah mudah-mudahan kita bisa berada sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di kitab beliau ini, di mana beliau mengatakan di dalam judul kitab beliau ini adalah kaifa takunu miftahan lil khair.
Ini kalau kita cermati judulnya sederhana, tetapi ketika kita resapi, kita tadaburi, maka ini memiliki makna, kandungannya sangat dalam. Di mana disebutkan kaifa takunu, bagaimana engkau menjadi miftah, kunci, pembuka. Apa itu? Lil khair, menjadi pembuka kebaikan. Nah, kalau kita lihat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an doa dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani mubarakan aina makun. Ya Allah, jadikanlah saya mubarak, jadikanlah saya adalah berkah, menjadi manusia yang berkah. Dimanapun dia menginjakkan kakinya, takunu lil khair, atau takunu miftahan lil khair, maka dia akan menjadi kunci dari kunci kebaikan. Dimanapun dia berada, kebaikan tersebar. Dimanapun dia tinggal, terlaksana, tercipta kebaikan di situ. Itulah namanya berkah. Sehingga ini kata Syekh, kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana kita itu bisa menjadi miftah, bisa menjadi kunci, bisa menjadi pembuka kebaikan terlaksana di mana-mana. Nah, kalau kita merunuk ke belakang, melihat kondisi manusia jamaah berkaitan dengan datangnya kebenaran, baik dari Al-Quran atau imma fil hadits, atau juga dalam hadits, berkaitan dengan manusia, bagaimana kondisi manusia terhadap kebaikan ini, maka manusia itu beraneka ragam dan kita tidak tahu berada di tingkatan mana atau berada di level mana ini. Ada sebagian manusia ketika datang kebaikan kepada dia, dia sambut, dia amalkan. Alhamdulillah, itu kebaikan. Satu. Ada manusia kita saksikan datang kebaikan, datang kebenaran kepada dia, dia senang. Tapi dia tidak amalkan. Dia senang. Inilah yang dikenal biasanya dengan simpatisan. Senang. Ayo pengajian, iya, Masya Allah, bagus itu. Tapi aduh, saya lagi punya kesibukan. Nah ini orang-orang yang ada di sini nih. Kemudian ada yang ketiga. Jadi yang pertama datang kebaikan, dia terima, dia laksanakan. Yang kedua hanya sebagai simpatisan, tertarik, senang. Tapi dia tidak kerjakan. Ada juga manusia ketika datang kebenaran sudah santai, tidak dia hiraukan. Kalau menguntungkan, ya, kalau tidak, biarkan seperti itu. Tidak ada respon. Ini kondisi-kondisi manusia ketika datang kebenaran. Ada juga manusia, dan ini kedudukan tertinggi bagaimana manusia menyambut yang namanya kebaikan, ini berada di sini. Di mana dia adalah datang kebenaran, kebaikan kepada dia, dia sambut, dia amalkan. Bukan sekedar dia sambut, bukan sekedar dia senang, tapi dia sambut kebaikan ini, kemudian dia amalkan. Setelah itu dia amalkan, apa yang dia lakukan? Dia bagi. Alhamdulillah saya dapat nasihat dari Ustaz begini dan begini. Ini bagus sekali, kalau bisa diamalkan ya. Ini Masya Allah, ini orang yang berada pada tingkatan inilah yang dibahas oleh Syekh. Nah ini yang kita harapkan jamaah.
yang kita harapkan mudah-mudahan kita berada di sini. Orang ini masuk dalam kaidah yang diterangkan oleh para ulama adalah al-musabbit kal mubashir. Dia kerjakan, dia terima, dia laksanakan, kemudian dia sebarkan, dia bagi-bagi. Inilah yang terbaik. Inilah yang kita inginkan jamaah. Mudah-mudahan kita bisa berada di sini. Inilah. Tetapi tentunya ada ketentuan dan ada aturan bagaimana kita bisa menjadi seperti ini. Kenapa? Ketika ada di sini, kita sudah berada di sini. Nyambut, ngamalkan. Terus berada di sini, ini muncul lagi. Terkadang kita, saya sudah melaksanakan, saya sudah membuka, saya sudah menciptakan, saya sudah ini kan kebenaran, saya sudah menyebarkan. Benar tidak itu? Nah, di sini lagi. Sehingga ini kitab Masya Allah bagus sekali jamaah. Sehingga ini kita bacakan, mudah-mudahan bisa kita upayakan bisa selesai. Kaidah-kaidah bagaimana kita menjadi miftah. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Yang mana kitab ini ditulis oleh alim ulama kita yang artinya masyhur, terkenal, kita kenal semua adalah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Pernah datang ke Makassar ini beliau. Inilah yang menulis kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana kita bisa menciptakan, bagaimana kita bisa menjadi penyebab terlaksananya suatu kebaikan. Jangan hanya jadi penonton jamaah, pandai mengkritik tapi tidak bisa bekerja. Nah ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sedikit muqaddimah dari Syekh. Beliau di sini setelah beliau membawakan muqaddimah sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khutbatul hajah, innal hamdalillah dan seterusnya, sampai terakhir adalah 2 kalimat syahadat. Kemudian beliau menyebutkan amma ba'd. Adapun setelahnya, maka beliau mengatakan faqad ruwiya Ibnu Majah bi sunanihi wa Ibnu Abi Asim fi sunnah. Kata beliau, Imam Ibnu Majah faqad rawah Ibnu Majah telah meriwayatkan di dalam sunnahnya, Sunan Ibnu Majah. Demikian pula Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab sunnah beliau. Beliau ini meriwayatkan suatu hadits. Bahkan selain dari keduanya ini meriwayatkan hadits dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nasi nasan mafatiha lil khair. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada di kalangan manusia, ada manusia di kalangan manusia itu menjadi mafatiha, menjadi kunci lil khair, terlaksananya suatu kebaikan. Sehingga sama jamaah, kajian-kajian ketika kita sebarkan itu harus semangat, karena itu bisa menjadi dengan mungkin kita hanya main HP, kita share, kita bagi fawaid ini, ternyata Masya Allah itu jadi sebab, itu bisa menjadi mafatih, terciptanya, terbukanya kita menjadi kunci terlaksananya suatu kebaikan.
Dan di sini akan bertingkat kedudukan manusia jamaah. Tetapi tentunya tingkatannya tergantung dari bagaimana kesungguhan dia, bagaimana keikhlasan dia, bagaimana keseriusan dia melakukan hal tersebut. Ini kata beliau, inna minan nas, sesungguhnya dari kalangan manusia itu ada manusia nasan adalah mafatihanil khair, sebagai kunci terbukanya kebaikan dimanapun dia berada. Yang kerja kantoran, terbuka kebaikan di kantornya. Yang kerja di perusahaan, terbuka kebaikan besar di perusahaan. Yang tinggal di kampung, terbuka kebaikan besar di kampung. Yang tinggal di kota, terbuka kebaikan besar di kota. Ini dia. Kemudian disebutkan maghaliqa lisyarr. Dia sebagai maghaliq, sebagai penutup. Jadi orang ini adalah sebagai maghaliq, sebagai penutup lisyarr, kejelekan. Jelas kalau kapan dia menjadi mafatih, pasti menutup yang namanya kejelekan. Nah, itu. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna minan nasi, sesungguhnya nasan, ada manusia di kalangan manusia adalah mafatihah lisyarr. Ada juga jenis manusia di tengah-tengah manusia, dia adalah merupakan kunci, adalah terciptanya kejelekan. Ya ada. Ini terjadi jemaah. Maka hati-hati. Ada majelis taklim kita menjadi penghalang. Nah, ini sudah kunci kejelekan yang menutup kebaikan. Ini kunci dari kunci kejelekan. Kenapa? Ada majelis taklim, di sana tidak ada bisnis masalah dunia, yang ada hanya untuk bagaimana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengenal agama lebih jauh, lebih dalam, supaya bisa mengamalkan dengan baik. Tidak, dia halangi. Ini dia. Jadi ada manusia sebagai mafatihal lisyarr, sebagai pembuka kejelekan. Ketika kejelekan yang diinikan, dia kalau konser musik, dia yang paling di depan. Tapi kalau majelis taklim, dia juga paling di depan membubarkan. Tapi kalau konser musik, dia yang paling di depan sebagai tim pelaksana, tim peluncur. Na'udzubillahi min dzalik. Ini terjadi. Disebutkan wa maghaliqa lil khair. Inilah dia sebagai penutup kebaikan. Ingin masuk ke masjid, diadakan majelis taklim, tidak boleh itu. Itu ajaran yang tidak bagus. Itu ajaran radikal itu. Itu ajaran-ajaran orang yang seperti ini begini. Dia memang sengaja sebagai penutup dari kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jenis manusia di kalangan manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman ja'alallahu miftahal khair ala yadai. Maka sungguh beruntunglah. Nah, coba lihat. Liman ja'alallahu, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia miftah lil khair. Miftahil khair, sebagai pembuka pintu dari pintu kebaikan, sebagai penyebab terlaksananya suatu kebaikan. Sungguh beruntunglah orang-orang ini. Nah, tinggal kita jemaah, di mana kebaikan-kebaikan banyak terbuka melalui tangan dia. Melalui tangan dia. Tetapi sebaliknya, karena dua. Kalau mau menjadi manusia yang terbaik adalah, mari jemaah, kita menjadi mafatihal khair. Jangan sebaliknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wailun liman ja'alallahu miftahasy syarri ala yadai. Dan kecelakaan, kebinasaan
bagi siapa yang Allah jadikan kepadanya sebagai kunci kejelekan. Di mana kejelekan itu terbuka, tercipta, terlaksana disebabkan oleh tangan dia, disebabkan oleh orang itu. Maka sungguh merugi orang-orang seperti itu. Makanya dari sini jamaah sudah sangat jelas. Maka tentunya ini adalah sebagai, atau hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan demikian pula Imam Ibnu Abi Asim wa Thayalis, Imam Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha semaksimal mungkin menjadi manusia-manusia yang merupakan mafatihah lil khair. Karena ini kata Rasulullah, manusia yang pasti berada di atas keberuntungan. Sudah hampir masuk waktu jemaah. Iya. Jam berapa buka puasanya? Jam 6 lewat 6. 5 menit lagi. Ya, supaya pas jam 6 ya. Iya, afwan, ini terlambat sedikit lah. Ya, lihat. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita renungi, camkan baik-baik. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan. Maka jadilah orang-orang yang miftahan lil khair, menjadi orang-orang yang membuka pintu terlaksananya suatu kebaikan. Tapi ini banyak jamaah, rintangan-rintangan yang akan berjalan. Sudah kita gabung semuanya. Di atas sebagai sebab-sebab terlaksananya kebaikan, datang syaitan memunculkan penyakit iri dan dengki. Sini hati-hati juga. Sehingga kenapa? Biasanya terjadi orang-orang yang semuanya semangat di atas terciptanya, terlaksananya suatu kebaikan, muncul syaitan menyulut api. Gimana caranya? Dia munculkan adanya perasaan tidak adil. Satu, merasa dia lebih ini orang mulai syaitan masuk. Akhirnya di sini terpecah lagi. Ini ya, sehingga ini harus diperbaiki betul jamaah. Harus diperhatikan betul. Kata beliau, wa hadzal haditsu al-azim. Hadits ini yang mulia ini memiliki hal yang semisal, yang mirip dengan ini. Seperti dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julusin. Nabi pernah melewati beberapa orang yang duduk. Faqala ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, maukah saya sampaikan kepada kalian bi khairikum, orang-orang yang terbaik di antara kalian dari orang-orang yang paling jelek. Maka fasakatal qaum, maka orang-orang tadi ini dia terdiam. Fa'adaha, Nabi ulangi. Salasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi 3 kali. Faqalu bala, iya mau ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum may yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Ini mirip. Ini kata beliau. Kata beliau, orang yang terbaik di antara kalian adalah may yurja khairuhu, orang yang diharapkan dari dia itu munculnya kebaikan. Dan kita yu'manu syarru, dan kita merasa aman dari kejelekannya. Itulah yang kita inginkan. Kenapa? Adalah dia berkah dimanapun dia berada. Ini. Kemudian wasyarrukum,
Orang yang paling jelek di antara kalian adalah la yurja khairu, orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Tidak diharapkan. Kenapa? Selalu dia muncul, pasti muncul masalah, muncul kejelekan. Wala yu'manu syarruhu, dan tidak pernah merasa aman dari kejelekannya. Dia ada, pasti buat masalah. Maka mari kita jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah menjadi miftah, menjadi kunci terlaksananya kebaikan dimanapun kita berada. Orang mengenal kita, memuji kita, menyanjung kita, atau tidak mengenal, tidak memuji kita, itu bukan menjadi alasan untuk tidak terlaksananya suatu kebaikan. Tetapi kita tidak perlu pujian, tidak perlu pujian sanjungan manusia. Yang kita harapkan adalah pujian dan sanjungan yang di atas. Maka ini kata beliau, kaifa takunu miftahan lil khair. Insyaallah taala kita akan memulai di pertemuan esok hari insyaallah taala beberapa poin-poin bagaimana seseorang itu menjadi kunci dari kunci kebaikan. Bagaimana seorang menjadi penyebab terjadinya suatu kebaikan, terlaksana suatu kebaikan, maka dia akan menjadi miftahan lil khair. Saya kira itu mungkin sedikit insyaallah taala yang sebagai muqaddimah, dan insyaallah taala kita akan bacakan, dan materi ini akan selesai satu buku dalam waktu yang telah kita tetapkan insyaallah taala. Saya kira ini karena persiapan untuk buka puasa insyaallah taala. Saya ingatkan kepada teman-teman sekalian jamaah untuk banyak berdoa menjelang buka puasa. Saya kira ini cukup, wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.